Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Matahari telah terbit kembali. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar menjadi tersadar ketika ia bertemu dengan seorang yang berjubah mirip pasing-singan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Setelah itu tangannya terayun deras dengan aji Sosro Birowo tersimpan di dalamnya. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang sama sekali tak terkirakan. Dengan cekatan tangan orang tua itu bergerak, dan dalam sekejap tangan Maiso Jenar yang sedang mengayunkan Sosro Birowo itu dengan tenang ditangkapnya. Dengan demikian maka Maiso Jenar tersentak oleh kekuatannya yang tidak tersalur itu, sehingga seolah-olah suatu pukulan yang dahsyat telah menghantam dadanya. Tetapi hanya sebentar, sebab sesaat kemudian terasalah seolah-olah udara yang sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian tubuhnya sama sekali tidak merasakan suatu gangguan apapun. Mengalami peristiwa itu, jantung Maiso Jenar berdesir hebat sekali. Sadarlah ia bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang yang maha sakti, yang memiliki kedahsyatan ilmu lahir dan batin. Karena itu, ketika tangannya telah dilepaskan, Maiso Jenar segera mundur beberapa langkah, dan kemudian seperti orang yang tak berdaya, Maiso Jenar menjatuhkan dirinya duduk bersila menghadap kepada orang yang tak dikenalnya itu. Dengan gemetar Maiso Jenar berkata, "Maafkanlah kelancanganku, Kiai, dan perkenankanlah aku mengetahui siapakah sebenarnya Tuan." Terdengarlah orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum. "Sudahlah Maiso Jenar, kau tak perlu terlalu merasa bersalah. Bahkan aku menjadi gembira ketika engkau masih ingat kepada kewajibanmu untuk menemukan kembali Kyai Nogo Sosro dan Kyai Sapu Inten, sehingga kau berani bertindak terhadap apapun dan siapapun. Dengan demikian maka masa depanmu tidaklah akan gelap sama sekali," jawabnya. Mendengar kata-kata orang tua yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, Maiso Jenar menjadi tertegun heran. Apakah gerangan maksudnya? Kemudian terdengarlah orang tua itu melanjutkan, "Maiso Jenar, apakah sebenarnya yang kau cari sehingga kau sampai ke tempat ini?" Perasaan Maiso Jenar terasa seperti disentakkan mendengar pertanyaan itu. Ya, apakah sebetulnya yang dikehendaki sehingga sampai ke tempat ini? Teringatlah kemudian apa yang pernah dialami akhir-akhir ini, yang masalahnya berkisar di sekitar Roro Wilis. Namun untuk menguraikan kepada orang tua itu, Maiso Jenar masih merasa kurang enak. Karena itu ia jadi bimbang, sehingga beberapa lama ia tidak menjawab. Karena Maiso Jenar masih berdiam diri, terdengarlah orang tua itu meneruskan, "Aku kira aku dapat menduga-duga apa yang sebenarnya telah engkau alami, Maiso Jenar. Dan ketika aku melihat engkau berlari-lari
ke arah yang sama sekali tak kau ketahui, aku pun dapat mengira-ngira pula apa yang akan engkau lakukan. Sebab sebagian besar dari percakapanmu dengan Nyai Ageng Pandanalas serta kemarahanmu kepada Arya Saloka dapat aku dengar. Ditambah lagi dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini yang dapat aku lihat pula hubunganmu dengan cucu Ki Ageng Pandanalas serta murid Ki Ageng Pandanalas yang bernama Sorayuda. Mendengar uraian orang tua itu, Maisa Jenar seperti orang yang dihadapkan pada suatu peristiwa yang di luar kemampuan jalan pikirannya. Demikian banyaknya masalah yang dapat diketahui oleh orang tua itu. Kalau demikian, maka orang tua itu pasti telah beberapa hari mengikutinya. Karena itu pasti orang itu adalah orang yang sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Dengan demikian ia menjadi agak berani pula. Maka katanya, apa yang Tuan katakan adalah benar. Maka terdengarlah orang tua itu tertawa. Bagus, katanya. Kau sadari semua itu dan sekarang engkau akan pergi kemana? Kembali Maisa Jenar kebingungan. Apakah sebaiknya ia berkata terus terang? Sebab andai kata ia berbohong, maka orang tua itu pun agaknya dapat mengetahui pula. Karena itu jawabnya, aku akan pergi bertapa, Kiai, menjauhi kesibukan-kesibukan duniawi yang menjemukan. Sekali lagi orang tua itu tertawa. Apakah dengan bertapa, menjauhkan diri dari persoalan manusia itu, kemudian keris Kyai Nagosasra dan Sabu Inten akan datang sendiri kepadamu? Sedikit-sedikit arah pembicaraan orang tua itu sudah dapat ditangkap oleh Maisa Jenar. Ia menjadi bertanya pula pada diri sendiri, apakah sebenarnya yang dicarinya selama ini? Maisa Jenar, lanjut orang tua itu, engkau adalah seorang ksatria, bukan seorang brahmana atau pertapa. Kewajiban ksatria adalah membina kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsanya dan tanah airnya. Apakah yang dapat engkau lakukan apabila engkau mengasingkan dirimu di puncak gunung atau di dalam gua-gua atau di bawah pohon beringin tua? Maisa Jenar, aku sudah tua. Aku adalah gambaran dari orang-orang yang tak berarti, tinggal di dalam gua yang jauh dari masalah-masalah bangsa dan tanah air. Gimana aku meneguk air jika aku haus, serta mencari ketentraman diri? Tetapi dengan demikian masalah keluarga besar kita tak akan dapat diselesaikan. Sekarang adakah engkau mau memperbanyak jumlah dari orang-orang yang demikian itu? Kata-kata orang tua itu memancar ke hati Maisa Jenar seperti sinar matahari yang memecahkan gelapnya malam. Meskipun ia masih duduk tepekur, namun dadanya telah menyala kembali dengan api kekesatriaannya. Masihkah engkau akan melanjutkan mencari pusaka-pusaka yang hilang itu? Tanya orang tua itu. Karena pertanyaan itu, Maisa Jenar tersentak. Jawabnya tergagap. Ya Tuan, aku tetap mencarinya. Dan adakah Tuan mengetahui di manakah kedua keris itu sekarang? Orang tua itu tersenyum lalu jawabnya, aku tahu kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Kembali Maisa Jenar tertunduk. Tepat benar jawaban orang tua itu. Maisa Jenar, lanjut orang itu, hati-hatilah kelak akan memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu.
keturunan Trenggono dan keturunan Sekar Sedo Lepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negerinya. Kepadanya lah keris itu kau serahkan. Seterusnya, kau masih mempunyai suatu kewajiban lagi, membina masa depan, dan sekarang kau sia-siakan satu tugas kekuatan masa depan itu. Orang tua itu diam sesaat lalu bertanya kepada Maisojena, dengarlah, siapakah yang menyebut-nyebut namamu? Amat lamat ketajaman pendengaran Maisojena mendengar suara memanggil-manggilnya. Paman, Paman Maisojena, di manakah engkau, Paman? Mendengar suara itu, terbantinglah hati Maisojena seperti kaca yang menimpa batu. Itu adalah suara Arya Saloka, putra Gajah Soro. Apa salah anak itu kepadamu, Maisojena? Tanya orang tua itu sambil tersenyum. Karena pertanyaan itu, hati Maisojena merasa semakin pecah-pecah. Teringatlah ia bagaimana ia membentak-bentak anak itu, meninggalkannya dalam kebingungan dan kekalutan pikiran. Maisojena terdengarlah kembali kata orang tua itu. Masa depan tidaklah kalah pentingnya dengan masa kini. Justru apa yang kau lakukan adalah buat kepentingan masa depan. Karena itu, peliharalah tunas-tunas buat masa depan itu dengan baik. Kali ini, kau telah mendapatkan pengalaman untuk dapat kau pergunakan sebagai cermin pada masa-masa yang akan datang. Setiap usaha pasti mengalami rintangan. Apabila kau terperosok pada kepatahan hati, maka tak ada usahamu yang berhasil. Aku setuju dengan kata-kata Pandan Alas. Hatimu keras seperti baja, tapi getas seperti baja pula. Nah, sekarang hayatilah tugasmu kembali. Kiai Nogososro dan Kiai Sabo Inten serta anak Gajah Soro yang dititipkan kepadamu itu. Maisojena membungkuk hormat, namun masih juga ia mencoba bertanya, siapakah sebenarnya Tuan? Orang tua itu tersenyum, tak banyak gunanya engkau mengetahui siapa aku ini, sebab aku adalah orang yang tak berarti. Salah satu dari gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab buat membina bebrayan agung. Namun aku masih ingin menitipkan sumbangsihku atas tanah ini kepadamu dengan mencegah kehendakmu untuk menambah barisan orang-orang yang tak berarti seperti aku ini. Nah, selamat bekerja Maisojena. Seharusnya engkau memiliki keagungan seperti gurumu, Pangeran Handayaningrat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, orang tua yang berkumis dan berjanggut lebat itu melangkah pergi. Maisojena yang masih belum puas itu segera akan mengikutinya. Tetapi tiba-tiba kembali didengarnya suara sayup-sayup menyusup dedaunan. Paman, Paman Maisojena, mengapa aku kau tinggalkan sendiri, Paman? Suara yang timbul tenggelam di antara desir angin di hutan itu telah menyentuh-nyentuh perasaan Maisojena seperti panasnya bara api. Cepat ia menyadari kesalahannya telah meninggalkan anak yang tak bersalah itu. Karena itu ia berteriak pula, Aryo, tunggulah, Paman segera datang. Setelah itu segera ia meloncat berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah suara Arya Saloka yang ketika mendengar suara Maisojena berteriak lebih keras lagi, Paman, Paman. Ketika Arya Saloka melihat Maisojena yang tiba-tiba muncul dari rimbunya hutan, segera ia berlari menyongsongnya. Tetapi karena tubuhnya sudah sangat lelah,
maka ia pun terjatuh lemas. Melihat keadaan Aryo, Maesa Jenar jadi terharu. Cepat ia menangkap tubuh Aryo yang sudah hampir terjerembab, dan dengan hati-hati anak itu didudukkan di atas rerumputan. "Aryo," bisik Maesa Jenar. Aryo tidak menjawab karena kerongkongannya terasa buntu. Namun air matanya mengalir seperti tanggul yang pecah. Arya Saloka yang sebenarnya bukanlah anak cengeng, pada saat itu tangisnya tak tertahankan lagi, seperti berdesak-desakan berebut jalan. "Aryo," kata Maesa Jenar, "anak laki-laki tak pantas menangis, diamlah." Meskipun nada suara Maesa Jenar sudah melunak, namun Aryo masih ketakutan kalau pamannya akan marah kembali. Karena itu ditahannya tangisnya kuat-kuat, tetapi karena itu pula maka dadanya menjadi sesak karena isaknya yang tersekat, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Sudahlah Aryo," sambung Maesa Jenar, "kalau engkau terlalu lama menangis, engkau dapat kemasukan angin." "Aku takut," kata Aryo. "Takut?" tanya Maesa Jenar. "Apa yang engkau takutkan?" "Aku takut paman meninggalkan aku sendiri," jawab Aryo. Mendengar jawaban itu, hati Maesa Jenar tergetar. Adalah wajar kalau seorang anak sebesar Arya Saloka menjadi ketakutan ditinggalkan seorang diri di padang ilalang, di pinggir hutan yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimanapun beraninya anak itu. "Tidak Aryo, paman tidak akan meninggalkan kau sendiri," kata Maesa Jenar, membesarkan hati anak itu. "Tetapi tadi paman berlari kencang sekali," potong Arya. Mendengar kata-kata Aryo itu, Maesa Jenar tersenyum, senyuman yang pahit bagi dirinya sendiri. Namun jawabnya, "Tadi paman tidak akan meninggalkan engkau, Arya, tetapi karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan dan tidak boleh orang lain tahu, apalagi anak-anak. Karena hal itu adalah rahasia besar, maka aku pergi mendahulimu untuk beberapa lama." Aryo memandang wajah Maesa Jenar dengan pandangan yang penuh keraguan-raguan. Apa yang dilakukan oleh Maesa Jenar tadi menurut anggapannya bukanlah sekedar mendahului, tetapi benar-benar telah berusaha untuk meninggalkannya. Karena itu ia bertanya, "Tetapi tadi paman marah kepadaku." Sekali lagi Maesa Jenar tersenyum, namun hatinya mengeluh. "Sudahlah Aryo, sekarang dan seterusnya paman tak akan meninggalkan engkau lagi." Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun hatinya masih tetap ragu. "Kemana paman pergi, aku ikut paman." "Bagus Aryo, bagus," jawab Maesa Jenar. "Nah, sekarang kemana?" "Terserahlah kepada paman," jawab Aryo. "Kau lelah?" tanya Maesa Jenar. "Tidak, kalau berjalan dengan paman aku masih kuat," jawab Aryo dengan menatapnya. Meskipun sebenarnya kakinya sudah terlalu letih. Agaknya Maesa Jenar mengetahui pula kelelahan Aryo. Karena itu katanya, "Kita beristirahat sebentar Aryo. Nanti kalau engkau sudah tidak begitu letih, kita berjalan kembali." Aryo menjadi gembira mendengar ajakan pamannya. Memang sebenarnya ia lelah sekali. Telah berapa lama berlari-lari mengejar Maesa Jenar, maka jawabnya, "Baiklah paman, aku akan beristirahat dahulu." Kemudian mereka mencari tempat yang teduh di bawah pepohonan di tepi hutan. Arya Saloka dengan segera merebahkan dirinya di atas rumput kering, dan karena lelahnya maka segera ia pun tertidur. Maesa Jenar memandang Aryo yang sedang tidur itu dengan perasaan belas kasih, apalagi kalau diingatnya bahwa hampir saja anak itu ditinggalkannya seorang diri.
Dari wajah anak itu nampaklah memancar ketulusan serta keberanian yang diwarisinya dari ayahnya Gajah Suro. Karena itu, apabila Arya Saloka menerima pendidikan serta latihan yang baik, pastilah kelak ia akan menjadi seorang pemuda yang perkasa. Sementara itu, matahari telah menempuh lebih dari 3/4 bagian dari jalan peredarannya. Karena itu, panasnya tidak begitu tajam lagi. Di langit yang biru bersih, hanya kadang-kadang saja nampak awan tipis mengalir perlahan-lahan